Disebut Gunung Pelangi karena kerap muncul pelangi di puncak gunung. Dan mitosnya, jika ada pendaki yang berhasil sampai puncak menemui pelangi itu, maka permintaannya akan terkabulkan. Namun banyak juga yang gagal mendapati pelangi itu. Hanya pendaki yang beruntung saja yang berhasil menemui pelangi tersebut. Dan mitos itu membuat semua orang ingin mendaki Gunung Pelangi agar dapat mewujudkan hajat atau keinginannya. Ya, tak terkecuali dengan Andri. Masih ingat dengan Andri teman Bondan di beberapa hari yang lalu? Ya, Andri salah satunya pendaki yang juga ingin menaklukkan Gunung Pelangi dan berharap bertemu pelangi agar dapat mewujudkan keinginannya. Dan besok siang, Andri akan berangkat bersama Bondan. Namun malam ini Andri hendak ke toko aksesoris HP menemui Bondan di sana sekaligus mencari casing HP. Dan juga untuk bantu ngizinin Bondan pada Mas Bendot pacarnya. Ya, jujur Andri sempat kaget dan tak menyangka dengan kejujuran sahabatnya jika dia berpacaran dengan Mas Bendot. Mengapa Bondan tak jujur dari dulu padanya? Padahal Andri juga tak mempermasalahkannya. Itu urusan masing-masing. Beruntungnya Bondan tak menyukainya. Ya, tak lama kemudian motor Andri pun sampai di toko aksesoris. Di sana sudah ada Bondan, Mas Bendot, dan 1-2 orang karyawan yaitu Mas Miun dan Mbak Mintul yang Andri juga sudah mengenal mereka. Ya, Andri pun masuk dan menghampiri Bondan yang lagi bantu-bantu karena toko sedang ramai. Dri, sapa Bondan menghampiri. Lo udah beli carrier belum? Sama perlengkapan yang lain yang udah gue kasih tahu? Udah, tadi dibeliin sama Mas Ben. Bagus. Mas, besok cowok lo gue pinjem dulu ya. Mau ikut juga mas, biar rame. Tadinya sih mas mau ikut, tapi mas besok ada perlu, jadi gak bisa. Tapi ingat, hati-hati dan jagain dan awasin Bondan ya. Takutnya dia nanti tersesat, ketemu pendaki yang ganteng di gunung. Beres mas. Apaan sih mas? Enggak lah. Beneran ya, awas ganjen kalau ada yang lebih ganteng dari mas. Iya, lagian kita cuma tektok kok, langsung balik. Ya sudah. Mas, mau beli casing HP? Di lantai 2. Sayang, anterin Andri. Iya mas. Yuk bro. Ya, Bondan pun mengantar sahabatnya itu ke lantai 2. Dan begitu sampai di lantai 2, terlihat ada beberapa pembeli di sana yang sedang mencari sesuatu. Dri, itu tempat casingnya di pojok. Aku ke toilet bentar. Ya, Andri pun berjalan ke pojok, ke tempat casing-casing HP. Lalu Andri juga memilih-milih dan mencari casing yang sesuai motif dan juga seleranya. Dan begitu Andri menemukan dan hendak mengambilnya. Seketika Andri terkejut saat tangannya digenggam seorang pria tampan yang ternyata hendak mengambil casing yang sama dengannya. Sorry. Oh, gak apa-apa mas. Mas mau yang ini? Tadinya. Tapi karena kamu lebih dulu, tak apa, kamu aja. Saya bisa cari yang lain. Oh, gak apa-apa mas. Saya ambil yang ini aja. Motifnya hampir sama. Hanya warnanya saja yang berbeda. Saya yang biru saja. Ya sudah kalau begitu. Thanks ya. Santai mas, ucap Andri, lalu mas-mas tampan itu tersenyum dan pergi meninggalkannya. Dri, udah nemu casingnya? Udah. Yuk turun. Yuk. Ya, Andri dan Bondan pun turun. Dan saat turun, Andri bertemu lagi dengan mas-mas tampan tadi yang masih mencari sesuatu. Namun mas-mas tadi sedang fokus dan tak memperhatikan Andri yang melewatinya. Mas Miun, Mas Ben kemana? Tanya Bondan. Beli makanan, katanya bentar. Habis ini tutup toko, kita makan bareng-bareng katanya. Oh, ya, Andri pun berjalan ke kasir untuk membayar pada Mbak Mintul. Nih Mbak, berapa? 75. Gak ada diskon? Gak ada, kalau selusin baru diskon. Ya udah deh, ini aja. Iya, set. Mbak, sekalian sama yang ini. Seketika mas-mas tadi muncul di samping Andri yang membuat Andri terkejut. Mas, gak apa-apa, santai aja. Jadi satu mas, tanya Mbak Mintul. Ya, jadi satu. Semuanya 300 ribu pas. Ini. Makasih mas. Sama-sama. Mas, makasih banyak loh. It's okay.
Saya yang makasih karena kamu sudah mengalah. Saya suka sekali casing ini. Makasih. Puk-puk. Ucap mas-mas itu menepuk pundak Andri, lalu masuk ke mobilnya dan pergi begitu saja yang membuat Andri bengong. Dan entah kenapa, Bondan jadi senyum-senyum sendiri. Kok aku jadi baper ya? Baper apaan? Mulai. Jangan samain gue sama lo ya. Anggap ini rezeki anak soleh. Gue masih waras. Kalau waras, kok gak punya cewek, Ndri? Jangan-jangan 11-12 sama Bondan. Celutuk Mbak Mintul yang membuat Bondan dan Mas Miun cekikikan. Enak aja. Enggak lah. Gue belum nemu aja cewek yang sesuai kriteria gue. Yang cantik, putih, dadanya besar, yang punya hobi sama naik gunung, trekking, suka alam. Selama ini nemu yang cakep, hobinya ke mall, nonton, shopping. Gue skip, gak asik. Bukan karena gue gak laku. Apalagi humu kayak Bondan. Ribet amat, ucap Bondan. Iyalah, gue tahu apa yang sempurna menurut gue. Jangan terlalu mencari yang sempurna. Ujung-ujungnya nanti gak dapet. Belajar dari pengalaman Mas yang baru saja menemukan sosok wanita yang sempurna di mata Mas. Cantik, pekerja keras, sayang keluarga. Tapi Mas kehilangannya. Dan akhirnya Mas menemukan adiknya sendiri. Seketika Andri langsung mendapat wejangan Mas Ben yang tiba-tiba datang dengan membawa makanan. Lalu merangkul Bondan dan tersenyum padanya. Bondan pun membalas tersenyum. Iya sih Mas. Tapi gak semudah itu mencari seseorang yang benar-benar makcelep di hati. Udah, sekolah yang bener dulu. Jajan masih minta ortu aja mau pacaran, ucap Mbak Mintul kesal. Iya. Udah yuk, udah jam 10 kita closing. Terus kita makan nasi padang bareng-bareng. Gas! Ya, semua pun tutup toko dan makan malam bersama. Besok kalian berangkat jam berapa? Tanya Mas Ben. Besok pagi-pagi banget Mas. Ya sudah, kalau begitu malam ini Mas gak nginep ya. Biar kamu bisa istirahat, ngumpulin tenaga buat nanjak. Karena kalau Mas malam ini nginep, Mas takut bikin kamu lemes. Malah besok gak kuat nanjak. Mas, kira-kira dong. Gak kasihan apa sama kita-kita yang jomblo, ucap Andri kesel. Makanya cepet cari cewek. Tenang aja, begitu sampai puncak pelangi dan nemuin pelanginya, gue sebutin dah semua keinginan gue. Semoga aja terkabul. Semoga aja gue hoki pas muncak. Emangnya bener Dri, mitosnya kalau ketemu pelangi terkabul? Iya Mas, mau ikut? Maunya aku mau minta supaya Mintul jadi istriku. Tapi kakiku gak kuat nanjak. Payah. Jangan ngarep mau kamu ke Gunung Pelangi, ke Gunung Kawi kek, aku gak peduli. Dasar. Tapi kalau emang aku bertemu pelangi di puncak, aku juga akan berdoa supaya apa yang sudah aku dapat saat ini, semoga bisa aku miliki selamanya. Ucap Bondan menatap Mas Ben. Gue lempar juga nih nasi. Keesokan harinya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta motor Andri sudah sampai di depan rumah Bondan. Begitu Andri turun bersamaan dengan Bondan yang baru saja keluar dari rumah lengkap dengan membawa tas carrier-nya. Go, teriak Bondan. Lalu Bondan naik ke motor dan motor pun jalan. Lo udah sarapan? Udah tadi pakai roti. Yah, mana kuat. Kayak gue dong, pagi-pagi sarapan nasi uduk 2 porsi. Kuat kok, kan ada yang nyemangatin. Ceilah, ngenes banget gue. Iya, gini amat nasib gue. Pegangan, gue mau ngebut. Tapi awas ya, jangan grepe-grepe ya. Aku grepe jangan. Ya, setelah keduanya menempuh perjalanan sekitar 1 jam, keduanya pun sampai. Setelah mengurus izin dan sebagainya, akhirnya keduanya pun mulai mendaki. Namun baru saja mendaki, Bondan melepas headphone-nya. Dri, kok sepi ya? Ya elah, namanya juga di gunung, kalau mau rame ya ke pasar lah. Bukan gitu, ya masa cuma kita berdua aja yang daki? Dari tadi juga cuma kita aja yang izin, gak ada yang lain. Ya mana gue tahu, kebetulan aja kali. Ntar juga di jalan ketemu sama pendaki lain. Kenapa sih? Lo takut? Pagi ini, nyampe puncak juga paling siang, turun sore. Tenang aja deh, santai. Fotoin gue dong, ada spot keren tuh.
gantian ya, aku mau kirim ke Mas Ben. Oke. Siap? 3, 2, 1. Wih, keren banget bro. Lagi. Ya, keduanya berfoto-foto terlebih dulu, lalu kembali melanjutkan perjalanan sembari Andri mengabadikan perjalanan keduanya dengan video vlog. Dan tak lama kemudian, Bondan merasa capek. Dri, rehat dulu yuk, capek. Ya elah, baru aja daki. Masa capek? Lagi dikit aja nyampe di pos 1, jangan di sini. Masih lama? Kagak, lagi bentar. Ya udah. Dan ketika keduanya hampir sampai pos 1, Andri tak sengaja samar-samar mendengar suara beberapa pendaki lain. Bon, lo denger gak? Hah? Buka headphone lo. Set, apaan? Dengar suara pendaki gak? Oh iya, mungkin di pos 1. Iya, yuk buruan. Tuh ada. Iya, buset, cantik banget bro. Yang mana? Ada 3 cewek yang pakai baju hijau. Tahu aja kamu yang bening. Iyalah, udah cantik, suka nanjak. Tipe gue banget, kenalan yuk. Ah, males ah. Lagian kalau dia udah punya cowok gimana? Kayaknya dia jomblo deh. Tahu dari mana jomblo? Itu dia duduk sendiri. Yang lain pada rangkulan sama cowoknya. Dia sendiri aja. Fix, dia jodoh gue. Gue dipertemukan sama dia. Gue samperin ah, bentar ya. Dri. Ya, Andri pun berjalan menghampiri cewek pendaki itu. Dan cewek itu juga teman-temannya kenotis dengan kedatangan Andri dan Bondan. Andri pun seketika tersenyum menyapa dan duduk di sebelah cewek itu. Hey, Andri, Anet, baru naik apa udah mau turun? Baru naik. Oh, yang lain pada bareng pasangan, kok kamu sendiri? Itu cowokku. Seketika Andri terkejut saat melihat seorang pria yang keluar dari semak-semak yang ternyata adalah mas-mas yang semalam bertemu dan membayarinya casing HP di toko aksesoris Mas Ben. Tak hanya Andri, Bondan, juga mas-mas itu pun sama-sama terkejut. Kamu? Mas, ya ampun mas, sorry. Gue gak tahu, cuman pengen kenalan aja kok. It's okay. Oh iya, kita belum sempat kenalan. Oh iya, Andra, gak nyangka ya? Iya mas, gak nyangka. Dunia itu sempit. Dra, lanjut. Udah ditunggu yang lain di atas. Oh iya, sorry ya, kita duluan ya. Nanti ngobrol lagi di puncak. Oh iya mas, lanjut. Ya, pria yang bernama Andra itu pun pergi meninggalkan Andri dan Bondan yang masih lelah beristirahat. Dri, fix, kamu jodoh sama dia. Ini bukan suatu hal yang kebetulan. Bener-bener bikin baper. Jodoh pala lo, dari kemarin baper-baper aja lo. Kalau belok jangan ngajak-ngajak dong, gue masih mau normal ya. Tapi kalau dipikir-pikir sih, ya juga sih. Gak nyangka aja ya bisa ketemu masnya 2 kali. Nah, siapa namanya tadi? Andra. Gimana sih, situ yang kenalan, situ yang lupa. Andra, Andri. Nah, apaan sih? Apalah arti sebuah nama? Jangan mikir gue jodoh sama dia. Kali aja gue jodoh sama ceweknya. Gila, cakep amat cewek Mas Andra. Lanjut yuk, gue pengen lihat Anet. Kamu mau nikung? Kagak, cuma pengen lihat mukanya aja, pakai bahan contoh. Contoh? Iya, ketika gue muncak nanti dan kalau hoki nemu pelangi, gue pengen berdoa sambil natap muka cewek Mas Andra. Gue minta tuh gini, Tuhan kasih gue satu aja yang kayak gini. Ngapain lo ketawa? Gak apa-apa, yuk lanjut. Di pos 3. Ya, setelah melewati 3 pos dalam perjalanan keduanya, kini Andri dan Bondan mendekati puncak. Semakin tinggi, semakin indah saja pemandangan yang tersuguh. Suasana pun yang tadinya sepi kini mulai ramai. Terlihat pendaki yang lalu lalang, baik yang hendak naik ke puncak maupun yang turun. Namun dari sekian banyaknya pendaki, Andri kehilangan rombongan Mas Andra dan cewek cantiknya. Andri pun dengan semangat terus nanjak, sedangkan Bondan sendiri mulai terlihat ngos-ngosan. Dri, istirahat bentar yuk. Ah, nanggung bro. Lagi dikit, estimasi sejam lagi. Keburu kesorean dan gelap. Biar kita nemuin pelangi plus sunset. Ini aja mulai gerimis.
tapi aku capek banget nih. Ah, ya udah, bentar aja ya. Iya, 5 menit dah. Ya udah. Ya, keduanya pun istirahat sejenak. Bondan membuka tas karirnya dan mengeluarkan makanan dan minuman. Begitu juga Andri. Dan ketika keduanya sedang istirahat, ada pendaki lain yang baru datang dari bawah. Lalu duduk tak jauh dari keduanya. Lalu Andri dan Bondan yang kebetulan melepas headphone-nya itu tak sengaja mendengar percakapan para pendaki itu. Nang, nyali lo bener-bener dah. Kalau Mas Andra curiga sama lo gimana? Lo kesini nyusulin si Anet. Karena gue rasa Andra udah mulai curiga sama lo. Dari lo jemput di kampus. Ah, kenapa lo yang ribet sih? Anang aja yang nikung gak ribet. Lagian biar si Anet melek. Biar dia gak percaya sama si Andra yang bener-bener tobat. Udah gak suka cowok. Bukan gak percaya. Tapi menurut gue, Anet sudah tahu. Tapi terpaksa menerima karena orang tua mereka adalah teman lama. Dan menjodohkan keduanya. Tapi tenang aja. Gue gak akan ngebiarin Anet jatuh di tangan orang yang salah. Kita dukung lo. Seketika baik Bondan maupun Andri saling menatap satu sama lain. Hingga Bondan tiba-tiba tertawa cekikikan gak jelas. Yang membuat para pendaki lain memperhatikan keduanya. Ngapain lu ketawa? Ternyata pantas aja aku baper. Dri, sainganmu banyak. Kalau aku lihat dari penampilan sih, kamu kalah jauh. Mana mau Anet sama anak ingusan kayak kamu, apalagi dia anak kuliahan. Bro, apalah arti usia? Tapi sudahlah, gue mungkin gak bisa dapetin Kak Anet. Cie Kak, tapi paling gak sia-sia gue nanjak kali ini ketemu cewek secantik dia. Pret, udah yuk lanjut. Yuk. Di puncak. Ya, singkat cerita, tak lama kemudian saatnya yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Andri dan Bondan akhirnya sampai di puncak. Mata keduanya dimanjakan oleh lautan awan yang luas. Dengan matahari yang tak lama lagi akan terbenam. Gerimis pun reda, namun sejauh mata memandang, Andri tak menemukan pelangi. Mana pelanginya ya? Gak ada. Apa sih ya? Kamu cuma kemakan mitos. Itu artinya kita kurang beruntung. Yah, udah. Lagi pula gak rugi pemandangannya sekeren ini. Foto-foto. Mau aku kirimin ke Mas Ben. Sini, gue fotoin lo, gantian. Iya, gue mau di sana ya, biar posisinya deket kawah. Jangan deket-deket, ntar jatuh. Enggak. Stop, di situ aja. Yap. 3, 2, 1. Dan ketika Andri hendak memfoto Bondan lagi, seketika Andri melihat Anet yang tepat di belakang Bondan, yang seketika berpose dan posenya tepat menghadap ke kameranya. Cekrek. Seketika telinga Andri tak sengaja mendengar suara kamera di sampingnya. Hei, ketemu lagi. Kita mengabadikan objek yang sama. Mas Andra? Dri, udah. Ya, Bondan pun menghampiri Andri dan Mas Andra. Sedangkan Anet mencari spot foto dan berfoto-foto selfie. Kenapa sendiri-sendiri fotonya? Mau Mas fotoin kalian berdua? Ucap Andra menawarkan. Oh, boleh Mas, ucap Bondan. Sedangkan Andri terlihat malu-malu dan Bondan pun merangkul Andri. 3, 2, 1. Nice, lagi. 3, 2, 1. Coba cek. Keren Mas, thanks, ucap Bondan berterima kasih. Sama-sama. Beb, sini, teriak Anet dan Andra pun mau tak mau menghampirinya. Bentar ya. Iya Mas. Bon, coba lihat tadi foto lo. Foto Anet in frame. Oh iya, ntar aku kirim ke HPmu. Gila, cantik banget. Mumpung di puncak, ini waktu yang pas buat berdoa. Kan gak ada pelangi. Bodoh amat, doa aja, namanya juga usaha. Ya udah, aku ke situ dulu ya, cari spot foto, ucap Bondan meninggalkan Andri sendiri. Ya, Andri pun duduk di atas batu, sembari sesekali memfoto Anet secara diam-diam. Kamera pun fokus tertuju pada Anet, dan sebelum memencet tombol kamera, Andri pun berdoa. Tuhan, kasih satu yang seperti ini, cantik, senyumnya manis, dadanya besar, suka mendaki. Tolong Tuhan, yang seperti ini. Amin. Kok seketika Andri terkejut ketika Andra lah yang tiba-tiba menoleh dan masuk in frame.
dengan ekspresi tersenyum menatap kameranya. Alhasil HP-nya menjepret Andra. Dan begitu Andri hendak kembali melihat Anet, baik Anet maupun Mas Andra menghilang. Andri pun menoleh. Ternyata rombongan Mas Andra hendak turun. Seketika Andri langsung mencari Bondan dan memanggil untuk ikutan turun. Karena merasa tujuannya telah selesai. Bro, udah belum? Nanggung, sampai sunset yuk. Keburu gelap. Buru-buru amat sih, masih banyak pendaki yang lain juga. Gue malas kalau sampai pulang malam. Ya udah ayo. Ya, keduanya pun akhirnya turun. Entah kenapa Andri merasa penasaran dengan Andra dan juga Anet. Apalagi setelah mendengar percakapan pendaki yang sempat bertemu keduanya di pos 3 tadi. Ya, Andri dengan buru-buru mempercepat langkah kakinya sampai membuat Bondan heran. Dri, pelan apa? Jangan buru-buru, santai aja. Udah pulang ini. Gue nyari Anet. Mau ngapain sih? Gue penasaran aja. Palingan udah nyampe base camp di bawah atau enggak udah pulang mereka. Gak mungkin, mereka juga baru turun kok. Kurang kerjaan aja. Diem bawel. Ya, keduanya pun terus turun. Hingga 1 jam kemudian saat sampai di pos 2, Bondan tak kuat dan ingin beristirahat. Bro, aku capek. Ya elah. Kalau kamu mau turun, turun aja sendiri. Aku capek. Ya udah iya. Gitu aja ngambek loh. Ya, keduanya pun istirahat sebentar. Bondan yang haus itu minum dan nyemil wafernya. Akhirnya ada sinyal juga. Tapi kok gak dibales sih? Bon, gue kencing dulu ya. Iya, jangan lama-lama. Aku foto-foto dulu ya. Kayaknya di situ bagus. Jangan jauh-jauh loh, ntar nyasar. Iya enggak. Ya, dengan membawa botol air mineral, Andri pun melimpir ke semak-semak, mencari tempat yang nyaman untuk buang air kecil. Dan ketika ia sedang pipis dari jauh, Andri tiba-tiba melihat seorang pendaki sendirian berjalan naik ke atas. Andri kurang begitu jelas karena terhalang pohon dan tanaman sekitar. Dan begitu angin berhembus kencang dan pohon bergoyang, Mas Andra? Mas Andra bukan ya? Ngapain dia jalan sendirian? Mau kemana dia? Andri yang penasaran itu buru-buru menyelesaikan kencingnya. Andri lalu buru-buru mencoba mengejar Mas Andra. Namun sayang sekali, Mas Andra hilang. Dri, udah belum? Udah sepi nih, udah mau gelap. Oh iya, udah. Ya, Andri pun kembali menghampiri Bondan di jalur pendakian semula. Bon, lo tadi lihat Mas Andra nggak? Mas Andra? Enggak tuh. Dari tadi aku di sini nggak ada pendaki yang lewat satu pun naik ke atas. Yang ada pendaki-pendaki yang tadi di atas sudah pada turun. Makanya aku suruh kamu cepet-cepet. Ah, itu ada 2 pendaki. Coba kita tanya. Mas, di atas masih ada pendaki? Nggak ada mas, cuma kita berdua aja yang terakhir turun. Mana ada yang berani naik mau maghrib gini. Oh, makasih mas. Ah, kamu halu kali. Mana mungkin Mas Andra naik? Orang mereka udah turun dari tadi. Yang ada udah nyampe rumah kali. Atau jangan-jangan yang kamu lihat tadi. Ih, bikin merinding aja. Yuk ah turun, yuk. Bon, lo denger sesuatu gak? Iya, ada apaan ya? Kayak orang lagi berantem. Buruan, gue penasaran. Iya. Ya, keduanya pun lanjut turun. Dan begitu beberapa meter melangkah, Andri dan Bondan syok ketika melihat Anet dan rombongan Andra, juga para pendaki yang tadi duduk di sampingnya, sedang bersih tegang. Lantas di mana Mas Andra? Kenapa tak ada di sana? Dan terlihat Anet sedang menangis terseduh-seduh. Andri yang penasaran itu pun langsung bertanya pada pendaki lain yang juga melihat mereka. Mas, ada apa ya? Oh, Mas Andra hilang. Hah? Hilang? Kok bisa? Iya, tadi sempat berantem salah paham. Biasa, katanya sih masalah cewek. Tapi beberapa pendaki udah turun kok cari bantuan warga sama SAR dan akan segera dilakukan pencarian. Seketika Andri tiba-tiba saja berlari kembali naik ke atas, yang membuat Bondan terkejut. Dri, mau kemana? Dri. Andri tak menjawab. Andri kembali naik ke puncak, meninggalkan Bondan dan pendaki lain yang ikutan panik. Bondan pun turun menghampiri rombongan Anet dan juga menjelaskan jika tadi Andri sempat melihat Mas Andra naik ke atas. Seketika sebagian rombongan diikuti Bondan kembali naik ke atas, sedangkan sebagian lagi menunggu bantuan warga dan SAR. Dri, bikin khawatir aja. Mana gerimis lagi dan mulai gelap. Ada-ada aja sih, ucap Bondan panik.
Di puncak. Di puncak sendiri, Andri menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun Andri tak menemukan Mas Andra. Suasana di puncak sunyi dan sepi. Namun tak disangka-sangka, meski Andri tak menemukan Andra, namun Andri menemukan pelangi yang terdapat di balik bukit. Seketika Andri berdoa. Namun entah kenapa doa yang ia panjatkan bukanlah sosok wanita idamannya, melainkan berdoa agar menemukan Andra. Ya, Andri pun berdoa. Angin berhembus kencang. Lagi-lagi Andri merinding. Andri yang takut itu memutuskan untuk turun. Namun, saat ia hendak turun, samar-samar ia mendengarkan suara sesegukan dari balik bebatuan yang menghadap ke kawah. Andri pun meletakkan tasnya dan melangkahkan kakinya menuju bebatuan itu. Dan begitu langkah kaki Andri sampai, kenapa? Kenapa ketika aku ingin berubah menjadi lebih baik, kenapa begitu sulit? Orang yang aku anggap mau menerima kekuranganku, ternyata tak setulus itu menerimaku. Sehina itukah orang sepertiku, sehingga tak ada yang sudi menerimaku. Rasanya aku tak sanggup menerima kenyataan ini. Rasanya malu jika orang tuaku tahu. Rasanya aku tak sanggup hidup lagi. Satu-satunya harapanku sudah sirna. Begitu juga harapan hidupku. Lebih baik aku akhiri semua ini. Mas Andra! Andri! Lepaskan aku. Kenapa kamu bisa ada di sini? Semua mencari Mas. Gue udah tahu semua. Itu tidak penting. Yang penting sekarang, ayo kita turun. Percuma. Gak ada yang percuma, Mas. Kamu gak tahu apa yang Mas rasakan. Gue tahu. Mas suka cowok kan? Dri, gue tahu. Gue tahu Mas kecewa. Tapi mengakhiri hidup bukanlah solusi yang tepat. Mas ganteng loh, tajir, keren. Masih banyak cewek yang lain, Mas. Tapi gak akan ada yang mau menerimaku setelah tahu siapa aku. Aku sudah mencari semua wanita, tapi tak ada yang mau menerimaku apa adanya. Dengan sesama lelaki pun, aku sudah trauma. Hubungan sesama lelaki, tak ada yang namanya cinta. Semua hanya sekedar fun semata. Mas bicara seperti itu karena Mas belum menemukan orang yang tepat, yang tulus sama Mas. Mas lihat pelangi di sana. Lihat. Mas tahu mitos di gunung ini? Tahu. Berdoalah, semoga Mas mendapatkan seseorang yang sayang dan menerima Mas apa adanya. Apa kamu yakin bisa terkabul? Itu cuma mitos. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang tidak mungkin, Mas. Ucap Andri tersenyum. Lalu entah mengapa tatapan Andra pada Andri terlihat tajam, yang membuat Andri jadi salting. Baiklah, Mas akan berdoa. Tuhan, lewat pelangi ini, aku berharap anak muda yang bernama Andri, yang saat ini ada di sampingku, adalah seseorang yang dapat menyayangi dan menerimaku apa adanya. Karena dialah yang saat ini ada di saat aku rapuh. Dialah pelangi yang sesungguhnya, yang muncul dan kutemukan di puncak gunung ini. Andri, maukah kamu jadi cowok Mas? Mas, kenapa gue? Kenapa? Kamu menolak Mas. Itu artinya permintaan Mas tidak terkabul. Dan itu hanya sekedar mitos. Tapi Mas, ya sudah. Biarkan aku menjadi pelangi duka. Mas, lepasin Mas. Pergilah anak muda, jangan pedulikan aku. Mas, jangan nekat. Aku tidak percaya dengan mitos. Aku tidak percaya dengan doa. Dan aku tidak percaya dengan siapapun. Mas, wah. Cups. Seketika keduanya jatuh terpeleset di dinding jurang dan tersangkut di bebatuan dengan berpegangan di akar semak belukar dan dengan posisi saling tindih menindih satu sama lain yang membuat keduanya tak sengaja saling mengecup. Keduanya sempat terdiam, terutama Andri yang merasa tak sengaja cium bibir lelaki itu sempat bengong. Dan baru saja Andri hendak berteriak minta tolong. Tolong! Mas Andra langsung melahap mulut berondong tampan yang entah kenapa hadir di hidupnya dan tiba-tiba peduli kepadanya itu. Ini baru pertama kali Mas Andra berciuman dengan berondong karena selama ini Mas Andra berhubungan dengan sesama pria dewasa sepertinya. Dan sensasi kali ini sungguh berbeda.
Andri sendiri mencengkram kuat-kuat akar-akaran dan terus menahan tubuh Mas Andra agar tidak semakin merosot ke bawah. Jantungnya berdetak saat merasakan permainan bibir Mas Andra. Jujur, Andri ingin melawan, namun tubuhnya menghangat dan lambat laun terasa nikmat. Sampai-sampai di dalam celana terasa sesak. Mas, diam. Atau jika tidak, Mas akan loncat dan kita akan mati bersama. Mas mau apa? Mas hanya ingin membuktikan mitos di gunung ini, ucap Mas Andra yang seketika membuka resleting celana Andri dan menurunkannya, juga menurunkan celananya sendiri. Kemudian Andra sedikit bergerak memutar posisi tubuhnya hingga telungkup dengan masih berpegangan akar-akaran, lalu meludahi lubang mataharinya sendiri, meraih batang Andri yang sudah mengeras dan... Mas, teriak Andri tak dapat melawan. Mau tak mau Andri pasrah saat Mas Andra melecehkannya daripada nyawa melayang jatuh ke jurang. Andri, enak juga punya kamu. Gimana punya Mas? Enak gak? Ucap Andri hanya bisa mengangguk pasrah. Lagi pula Andri tak dapat membohongi dirinya sendiri jika memang rasa nikmat dan kesemutan menjalar di sekujur tubuhnya. Rasanya malu, tapi enak. Ternyata seperti ini rasanya bercinta dengan laki-laki. Kini Andri dapat merasakan apa yang dirasakan Bondan dengan Mas Ben yang sempat sebelumnya membuatnya penasaran. Memang sungguh nikmat, meskipun Andri sadar ini salah. Bukannya melepasnya, Andri yang keenakan itu justru semakin menambah ritme dan speednya keluar masuk yang membuat Andri merasa tak kuat. Apalagi goyangan dan jepitan Mas Andra sungguh pro dan membuat Andri ingin muncrat. Mas, ya gue mau crot deh. Keluarin di dalam. Mas ingin merasakan cairan berondong untuk yang pertama kalinya. Ya, keduanya pun memadu cinta di antara dinding jurang dan dihiasi pelangi dan matahari terbenam. Andri, kamu bikin Mas juga gak kuat. Mas, sorry. Andri yang lemas itu ambruk menindih tubuh Mas Andra dengan batang yang masih tertancap namun masih berpegangan akar-akaran. Maafin Mas Andri, Mas frustasi. Mas tahu kok kamu melakukannya karena terpaksa. Meski Mas tahu kamu gak mungkin suka dan mau menerima Mas, tapi Mas ucapin makasih sama kamu. Karena tiba-tiba datang dan menolong Mas. Dan setidaknya kamu bisa mengobati rasa sakit Mas. Andri tak menjawab. Andri masih diam, lemas mengatur nafas sembari bingung harus bicara apa. Langit mulai gelap. Keduanya semakin bingung bagaimana keduanya bisa menyelamatkan diri. Sedangkan di kanan dan di kiri jurang. Andra merapikan celana mereka kembali, lalu mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri. Andri, kamu haus? Sedikit Mas. Andra meraba saku di kantong celananya dan menemukan satu bungkus permen. Andra pun membukanya, lalu memasukkan ke mulutnya, membagi dua dan memasukkan ke dalam mulut Andri. Keduanya lagi-lagi berciuman dan menghisap dan bertukar saliva menghilangkan rasa haus keduanya. Hingga kemudian terdengar suara Bondan dan yang lain memanggil keduanya. Andri! Andra! Bon, gue di sini. Mas, itu mereka. Tenang Dri, tenang. Tapi kalau kita di sini, mereka nggak akan lihat Mas. Kita tertutup lembah, kita harus menyeberang ke bukit itu. Bagaimana caranya? Jangan gegabah. Kita merangkak, berpegangan akar-akar rumputan. Gak semudah itu, Ndri. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak pernah mencoba. Seperti apa yang Mas lakukan baru saja sama gue. Ucap Andri yang membuat Andra seketika tersenyum. Lalu, apa kamu suka dengan apa yang Mas lakukan sama kamu? Ndri, lo di mana? Mas, sebaiknya kita buru-buru. Kamu belum jawab pertanyaan Mas. Dra, aku di sini. Mas, sini tangan lo. Ya, Andri mengikat tangan kirinya dan tangan kanan Andra dengan akar dan batang tumbuh-tumbuhan. Lalu dengan cahaya yang mulai gelap, Andri mulai mencoba menapaki batu-batu yang ada di dinding jurang. Dan Andra mengikutinya. Andri, ini bahaya. Pelan-pelan Mas. Ya, keduanya pun tak lama kemudian hampir berhasil mencapai bukit yang ada di sebelah dan tinggal beberapa pijakan lagi. Dri, ketemu! Mereka di bawah!
Bro, tenang bro, teriak Bondan. Andra, woi, tali woi. Dra, sabar ya. Ya, tim penyelamat menurunkan tali dan Andra berhasil meraihnya. Namun begitu Andra berhasil meraihnya, set, Andri, awas. Pijakan batu di kaki Andri longsor. Ikatan tangan keduanya putus. Andri pun jatuh ke jurang. Mas, Dri, Andri, teriak Bondan dari atas. 2 hari kemudian, ya di rumah sakit, pagi ini sudah ada Bondan dan Mas Ben yang menjenguk Andri yang masih dirawat. Dengan kepala yang masih diperban, Andri pun terkejut ketika melihat Bondan dan Mas Ben yang kini ada di sampingnya. Akhirnya kamu sadar juga. Dari semalam aku nungguin kamu di sini gantiin ibumu. Syukurlah, gue kira gue udah di akhirat. Thanks bro, thanks mas. Kalau kayak begini, Mas gak akan ngizinin Bondan buat ikut kamu ke gunung lagi. Hehe, sorry mas, jangan kapok lah. Kan yang celaka gue, bukan Bondan. Kamu aja gak bisa jagain diri kamu sendiri. Gimana kamu jagain Bondan? Iya sorry. Sorry ya bro, lo pasti kapok ya? Aku gak kapok kok, seneng malah. Dan next, aku sama Mas Ben mau nanjak berdua. Hehe, santai aja. Lain kali kamu hati-hati, pikirin keselamatan diri kamu juga. Iya bro. Oh iya, gimana kabar Mas Andra? Kabarku baik Andri. Dek. Seketika Mas Andra tiba-tiba masuk yang membuat Andri terkejut senang. Mas. Bro, aku sama Mas Ben pulang dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Yuk mas. Makasih Bondan. Sama-sama Mas Andra. Ya, Bondan dan Mas Ben pun pergi meninggalkan keduanya berduaan. Gimana? Sudah enakan? Oh, lumayan mas. Seketika Andri gugup. Syukurlah, mas pikir cedera kepala membuatmu lupa sama mas. Ternyata masih ingat. Masih lah. Itu artinya kamu masih ingat dengan kejadian yang kita lakukan di gunung. Masih mas. Syukurlah, mas rasa cukup tidak perlu kau ingat-ingat lagi. Dan mas tidak akan mengungkit atau membahasnya lagi. Lupakan. Mas hilaf sampai membuat kamu celaka seperti ini. Tapi tenang saja, mas sudah bertemu ibumu. Mas sudah minta maaf dan mas yang akan mengurus biaya rumah sakit sampai kamu perawatan. Jadi semoga setelah ini kamu bisa memaafkan kelakuan mas. Dan sekali lagi terima kasih, kamu telah menyelamatkan mas. Mas, ya, gue gak bisa lupain itu. Hah? Iya, gue gak mau berhenti di sini. Lihat ini, ucap Andri menunjukkan foto di HP-nya. Kamu fotoin mas diam-diam. Awalnya, aku ingin foto Anet. Karena dari awal aku naksir cewek mas. Sebelum akhirnya tahu kalau dia cewek emas. Aku bahkan mengikutinya sampai ke puncak. Hanya demi berdoa untuk bisa mendapatkan cewek seperti dia. Tapi begitu aku mengabadikannya sembari berdoa, justru wajah Mas lah yang tertangkap jepretan kameraku. Jujur ini bukan suatu kebetulan. Bahkan pertemuan sebelumnya jujur membuatku kagum sama Mas. Hanya saja aku tidak tahu rasa itu karena menganggap dan berpikir secara wajar. Lalu, apakah Mas mau mewujudkan mitos di Gunung Pelangi itu? Jika iya, mari kita buktikan bahwa gue pelangi Mas dan Mas pelangi gue. Ucap Andri yang membuat Andra terkejut senang. Kamu masih kecil, masih banyak yang harus kamu kerjakan. Jangan pernah serius di dunia pelangi. Dunia pelangi tak seindah yang kita bayangkan. Keindahan itu bukan untuk dibayangkan Mas, namun kita ciptakan. Seketika Andra merasa kalah dewasa dengan bocah seusia Andri yang masih muda, namun pemikiran yang cukup terbuka, yang membuat Andra semakin kagum dan jujur jatuh cinta. So, maukah Mas jadi pelangi gue? Andra tak menjawab hingga kemudian, cups. Baiklah, aku pelangimu dan kamu pelangiku. Selamat datang di dunia pelangi, Indri. Set. Andri seketika melepas infusnya. Dri, kamu mau apa? Gue gak butuh ini mas. Yang gue butuhin loh. Andri seketika turun dari ranjang, lalu menutup pintu, lalu mendorong Mas Andra hingga terlentang di ranjang dan menutup tirai dan
Ya, entah apa yang keduanya lakukan di balik tirai. Siluet bayangan keduanya begitu eksotis. Tangan Mas Andra begitu kencang mencengkeram tirai. Ranjang pun bergoyang. Andri, kamu lagi sakit tapi bisa-bisanya kayak gini. Mas adalah obat gue biar gue cepat sembuh. Bener-bener luar biasa memang berondong Mas satu ini. Jangan kasih lubang Mas sama cowok lain ya. Iya Andri, sekarang lubang Mas punya kamu. Cuma kamu yang bisa bebas keluar masuk di sana. Ah Mas, jangan digoyang. Trot. Kau pelangiku dan aku pelangimu. Happy ending.